kelas itu teori 14 kali ditambah UTS dan UAS ya. UTS 1 kali, UAS 1 kali. Jadi total 16 pertemuan. Kalau praktek kalaupun ada nanti mudah-mudahan 8 pertemuan ya. Tapi kalau misalnya nggak ada ya berarti kita hanya teori. Nanti materi akan saya letakkan di e-learning semua ya. Jadi silakan nanti dibuka di situ. Ujiannya juga nanti saya permudah ya, mungkin yang untuk yang pernah ngikutin kelas saya ya, masalah ujian itu gampang lah, saya nggak akan mempersulit. Asal Anda absen, Anda mengikuti kuliah dengan baik ya, insya Allah nilainya baik. Tapi tetap aja yang jelek kemarin nilainya ya, saya juga heran ya. Terus terpaksa udah masuk ya udah ya nilainya apa adanya seperti itu kan. Memang saya nggak ada katrolan, nggak ada nilai di katrol itu nggak ada, tapi saya akan membuka kesempatan selebar mungkin untuk mendapat nilai yang baik ya. Gitu. Oke, ini tadi ya, kembali lagi di sini ada materi, tugas, kuis, ujian menggunakan e-learning. Teori di sini ya, disimak. Terus presensi menggunakan online ya, nanti menggunakan portal. Kalau di Anda itu SIMA ya, SIMA USMA JD. Nanti saya akan membuat grup ya, grup WA, nanti komunikasi ada di grup. Nah ini manfaatnya seperti apa? Nanti kita belajar ini manfaatnya adalah untuk mengetahui tentang perlindungan data dan informasi sensitif. Jadi kita belajar tentang ini, kita tahu ya data itu sangat penting ya. Jadi kayak bocornya suatu data KTP dan sebagainya luar negeri itu sangat merugikan dan sangat berbahaya. Maka Anda sebagai generasi muda ini nanti kelak kalau menggantikan ini ya, generasi tua itu udah siap. Generasi tua kan banyak yang nggak peduli masalah data ya. Akhirnya negara kita dirugikan. Kalau dalam peperangan pun ya, peperangan itu informasi merupakan aspek yang penting ya. Misalnya kita sedang ada peperangan dengan negara lain, entah itu peperangan yang bentuknya militer, fisik, atau bentuk yang tidak kelihatan, itu memang ada. Nah, informasi itu merupakan salah satu hal yang penting, sangat penting ya. Kalau kita nggak tahu informasinya bagaimana, tidak bisa melindungi ya, kita akan kalah. Yang kedua, risiko serangan cyber. Pada saat menjelang pemilu kemarin banyak sekali serangan cyber ke situs-situs pemerintahan. Nggak jelas itu tujuannya apa, dari siapa, juga nggak bisa diusut. Kalau diusut menimbulkan masalah yang semakin parah lagi ya. Akhirnya bertahan aja gitu ya, bertahan supaya yang penting nggak jebol gitu. Mau dari siapa, tutup mata lah, nggak usah diperpanjang. Ya, tapi paling nggak kita mengurangi resiko serangan cyber. Lalu ketiga, peningkatan keamanan perangkat lunak dan infra. Jadi nanti kalian kalau bekerja di institusi ya, aspek ini juga harus diperhatikan ya, meningkatkan keamanan software dan infra. Infranya kira-kira apa Mas? Kalau Anda sebagai orang TI bekerja di suatu institusi misalnya perbankan gitu ya, infrastruktur dari perangkat lunak ini kira-kira apa? Coba Mas Emerald, apa Mas kira-kira? Infranya apa? Ya salah nggak apa-apa. Ya apa Mas? Oh. Kalau ini Mas siapa namanya? Jadi Mas Aditya ya. Cek. Cek.
istilahnya ya server ya, terus router, terus apa fisik ya, jaringan fisik, ya itu kita amankan juga. Kalau ada VPS berarti server virtualisasi ya, itu juga harus diamankan. Karena kalau di sebuah apa sekarang itu kan eranya virtualisasi ya, tahu yang dimaksud virtualisasi? Modelnya itu secara fisik misalnya hanya ada satu node atau dua node, barangnya cuma satu, tapi di dalam itu ada puluhan, bahkan ratusan, ribuan ya. Ribuan server. Kalau zaman dulu itu fisik. Kalau kita buat server 10 ya barangnya kelihatan ada 10 gitu. Kalau sekarang enggak, cuma satu, isinya 10. Kayak di Pemkot Semarang itu ada 5 node ya, tapi operasional 4 node. Ada 4 node, tapi server yang ada di situ banyak ya. Bisa hampir 1000. Domainnya juga ribuan. Itu ruangannya enggak gede. Coba kalau itu menggunakan infra fisik ya, itu akan banyak sekali. Makan listrik juga ya, listriknya besar. Nah, itu dengan menggunakan virtualisasi node, maka dia cukup hanya berapa rak ya, gitu. Sebetulnya kalau node-nya ya hanya satu rak cukup untuk 4 node. Tapi kalau dengan alat-alat yang lain itu ada 3 atau 4 rak ya. Ruangan ini sisa. Jadi ruangan sebesar ini sisa untuk meletakkan server yang jumlahnya ribuan itu. Jadi eranya seperti itu. Nah, ketika node-nya itu jebol ya sudah kena semua kan. Plus minusnya kayak gitu. Jadi node-nya itu ada namanya OS host ya, hostnya kena jebol. Kalau seperti itu udah bisa mengambil ya. Kalau di VMware itu namanya file VMDK ya. VMDK-nya bisa diambil, terus dimonting dan dicolong ya, datanya dicolong atau dirusak ya, sekalian dirusak mati semua itu. Satu node kena, terus hostnya dia menghapus semua VMDK, ya udah langsung mati kan, langsung lenyap semua, hilang semua. Nah, makanya teknologi itu ada plus minusnya. Kalau kita menggunakan virtualisasi, hematnya banyak, tapi resikonya itu keamanannya harus diperhatikan. Lalu kepatuhan terhadap regulasi dan standar keamanan. Jadi kita harus patuh terhadap regulasi dan standar keamanan. Terus kesiapan profesional. Jadi ya kita profesional, semakin tahu SOP-nya. Ya, keamanan internet itu adalah area yang semakin penting dalam dunia TI, ya, teknologi informasi. Lalu peningkatan kesadaran etika cyber. Jadi kita bisa mempunyai kesadaran dan etika yang baik di dalam dunia cyber, dan membantu meningkatkan kesadaran mahasiswa tentang etika cyber dan tanggung jawab sosial dalam menggunakan teknologi informasi. Nah, ini deskripsi ya. Ini pemahaman mendalam tentang konsep dasar keamanan internet, ancaman yang ada, teknik-teknik serangan yang umum digunakan, dan strategi perlindungan. Jadi intinya ini, nanti kita akan mempelajari konsepnya bagaimana kan, ya, ancaman bentuk-bentuknya kayak apa, jenis-jenis ancaman, ya. Terus teknik yang digunakan untuk menyerang yang umum digunakan itu apa, lalu bagaimana cara melindunginya. Nah, ini tentu kita harus memahami ya, konsep dasar keamanan internet, terus bisa mengidentifikasi ancaman. Ya, jadi kita tahu kalau kita itu sedang diserang atau enggak ya. Dulu itu ada ya salah satu banknya nggak usah saya sebut, cuman itu dia termasuk inovatif sebetulnya, ya, sangat inovatif. Terus meluncurkan internet banking ya.
idenya bagus kan, mempermudah user, tapi dia nggak aware, nggak istilahnya menyadari bahwa keamanan itu penting. Akhirnya kena masalah ya, maksudnya kena serangan hacker, malah dia keluar di media massa katanya aman, nah itu bahaya ya. Bahaya kalau kita bilang sistem kita paling aman dan sebagainya, itu malah nanti diserang, nanti dicoba betul apa enggak. Karena hacker itu kan sifat ingin tahunya tinggi, coba malah semakin banyak serangan, jebol lagi. Jadi kalau di dalam keamanan itu nggak ada server yang aman ya, betul nggak juga? Ada nggak yang aman? Nggak ada, tidak ada server yang betul-betul aman. Yang ada adalah kita berusaha senantiasa mengamankan, jadi diamankan. Kayak rumah aja kan, rumah jenengan itu aman nggak, Mas? Aman nggak? Nggak aman kan? Nah itu berarti yang betul yang seperti itu ya, saya tahu bahwa posisi saya tidak aman, maka saya harus mempersiapkan segala kemungkinan terjadinya serangan ke dalam rumah saya, ke dalam server saya. Nah, maka itu nanti akan ada persiapan. Tapi kalau udah merasa aman, tapi aslinya nggak ada yang aman gitu ya. Pentagon aja jebol, semua jebol. Karena lengah ya. Metode hacker itu kan juga terus berkembang ya. Lalu ini tadi ya, memahami konsep keamanan, mengidentifikasi ancaman terhadap gangguan internet, menerapkan teknik-teknik perlindungan dan pencegahan. Ya, kalau kita tahu server kita itu nggak aman, maka kita berusaha bagaimana supaya aman. Lubangnya di mana, jenis lubangnya apa, maka kita menutup atau melakukan patch atau menambal atau mengganti dan sebagainya terhadap semua yang merupakan celah. Nah ini pencegahan bisa dengan firewall, dengan IDS, dengan enkripsi. Kalau bilang firewall itu apa Mas? Coba. Mas Emerald apa Mas? Firewall kira-kira apa? Apa Mas? Salah nggak apa-apa? Monggo. Oh iya, ini yang di sini nggak ada yang nilainya jelek kemarin Mas? Ada nggak yang jelek? Nggak ada ya? Ya alhamdulillah ya. Mas Aditya apa? Firewall ya. Ya, enggak apa. Ya. Defender. Hah? Antivirus. Ya. Tembok keamanan. Ya, itu teknisnya gini, firewall betul tembok api, jadi dia akan memproteksi yang ada di dalam tembok api berarti sulit untuk ditembus gitu ya, filosofinya gitu kan. Cuman itu pada prakteknya firewall itu berupa seperti filter paket gitu ya, paket yang mau masuk itu jenisnya apa, terus apa, portnya berapa, ke IP mana, trafficnya, perilakunya seperti apa gitu ya, itu seperti itu. Nah ketika paket-paket itu mau masuk atau mau berinteraksi, maka akan dilakukan pemeriksaan. Apakah polanya itu merupakan sesuatu yang dianggap wajar atau tidak. Kalau dia wajar, ya dilewatkan. Kayak pos penjagaan lah ceritanya gitu, diperiksa dulu. Mau kemana, tujuannya apa, yang dibawa apa, gitu. Kurang lebih gitu ya. Hampir semua router yang saat ini semua sudah dilengkapi dengan firewall dasar. Terus meningkat jadi IDS. IDS itu apa? Pernah dengar?
intrusion detection system ya. Jadi itu untuk mendeteksi ancaman atau serangan. Jadi bisa tahu, oh ini pola ini adalah sebuah serangan yang bisa berpotensi untuk membahayakan servernya, maka dia akan memberikan peringatan. Ada lagi IPS ya, Intrusion Prevention System. Itu selangkah lebih maju dari IDS. Jadi ketika terdeteksi suatu serangan, maka dia akan langsung melakukan tindakan. Jadi nggak cuma memberitahu ini orang maling gitu ya, ada perampok. Tapi kalau di level IDS kan dia hanya memberitahu sinyal. Tapi kalau IPS dia akan bisa langsung bergerak untuk mencegah supaya meminimalisasi kerusakan ya. Mencegah atau meminimalisasi. Nah, ini memahami juga konsep regulasi dan standar keamanan. Ya. Ini nanti kita bahas ya, standarisasi ISO dan sebagainya. Nah, tujuan instruksional khususnya yaitu mampu menganalisis kerentanan sistem. Jadi Anda bisa tahu di satu institusi ada aplikasi, Anda lihat, oh ini nanti potensi keamanannya di sini, SQL injection, atau mungkin cross-site scripting karena dia nggak ada proteksi XSS-nya, ya. Atau mungkin ada lubang dari salah satu service yang ketika dijalankan itu memunculkan potensi untuk kita memasukkan script yang berbahaya gitu ya. Misalnya contohnya kalau website kan sebenarnya kan masang modul-modul gitu ya, nanti terus dicek, oh kita bisa upload filenya PNG misalnya gambar. Nah, yang kita upload bukan PNG tapi PHP ya, PHP tapi di rename jadi PNG. Karena sistemnya hanya lihat dari ekstensinya, dia nggak lihat dari main type-nya. Oh iya, masuk di save. Ternyata di dalam PHP itu ada perintah untuk menjalankan sistem ya. Nah, terus ditempel, di rename, dia menjadi PHP. Akibatnya apa? Ya kita bisa dapat shell di situ ya. Bisa mendapat akses. Ya, pura-puranya PDF gitu ya. Oh ya. Ya, itu menyerang Windows ya, misalnya ya, seperti itu. Bisa, itu seperti itu bisa. Di Android juga ada potensi seperti itu ya. Hati-hati. Biasanya kalau di Android atau di sistem Linux, kalau di Linux nggak jalan, dia akan freeze, dia nggak apa. Kadang muncul ini mengandung konten berbahaya gitu, peringatan dulu. Itu kalau diteruskan, takutnya dia nanti bisa melakukan shell. Anda pernah praktek, Mas? Pernah ya? PDF dikasih menjalankan CMT-exe. Yang jalan bat ya, yang jalan batch file gitu ya, echo off terus kenapa? Foto ya, itu berarti dia batch file di rename jadi PDF gitu. Jadi batch file maksudnya di dalam itu dikasih script bat, tapi dia di rename jadi PDF. Ya itu salah satu ya kayak gitu ya. Oh ya. Sekarang itu, sebentar, itu dia jalan di lokal atau lewat website? Yang menjalankan camp-nya itu? Yang aplikasi? Ya. Itu
Ya, dengan Metasploit kita bisa melihat ya kelemahannya di mana ya, nanti kita jalankan. Ya, itu salah satu contoh seperti itu ya. Terus bisa juga dengan cara tergantung servernya. Kalau dia menggunakan PHP ya berarti yang diupload PDF isinya PHP ya. Kalau dia Windows ya berarti batch file ya, echo off apa macam-macam. Dan nanti kita bisa menjalankan atau mengendalikan targetnya sesuai dengan user web server ya. Nah, kalau dia privilege-nya sebagai Apache, dia akan menjadi Apache. Itu nggak berhenti di situ, diteruskan nanti lama-lama bisa kita explore, bisa mengakses ke database. Nanti lama-lama lagi rootnya bisa diambil, administratornya itu kalau udah ketangkep itu ya udah full akses, lognya bisa dihapus dan sebagainya, ya udah untuk melacaknya jadi sulit ya. Nah, ini mengembangkan tadinya analisis, menerapkan teknik kriptografi, jadi kita tahu dasar dari kriptografi ya. Terus mengembangkan keterampilan penanganan dan insiden keamanan, jadi bagaimana kita menanganinya ya kalau ada suatu serangan cyber. Terus memahami etika dan tanggung jawab cyber. Nah, nanti di dalam 16 pertemuan ini saya merancang seperti ini ya. Ini baru perkiraan ya. Jadi karena ini mata kuliah baru ya. Kalau sebelumnya pernah ngambil mata kuliah keamanan enggak? Ada enggak? Apa? Baru ini. Kalau sebelumnya kan ada kan keamanan jaringan atau keamanan data atau apa ya, ada nggak? Nggak ada ya? Jarkom. Nah, membahas ini nggak keamanan? Nggak ya? Nah, ini kira-kira kayak gini ya, nanti pertemuan 1-2 ini tadi kontrak ya, konsep dasar keamanan, perkembangan keamanan internet, ya, peran keamanan internet dalam konteks teknologi informasi, lalu ancaman, ya, jenis-jenis ancaman, DDoS. Pernah dengar DDoS nggak? Pernah ya? Apa mas? Coba. Ya, denial of service attack ya, DOS. Nah kalau DDoS apa bedanya apa DOS sama DDoS? Bedanya ini lebih berbahaya ya, dia terdistribusi dalam melakukan serangan. Ini termasuk dalam serangan sabotase. Misalnya contohnya Anda punya website e-commerce, dibuat nggak jalan ya, kalau dengan DOS itu satu menyerang satu. Kalau dengan DDoS itu memprovokasi yang server lain yang lemah. Itu ibaratnya kalau di dalam politik itu kan memprovokasi massa untuk melakukan gerakan bersama-sama. Lain sama DDoS itu ya sama. Jadi yang lain-lain itu dijeboli semua, diakses semua, digunakan untuk menyerang ya, menyerang suatu target, sehingga yang diserang itu ya dikeroyok kan, dia lebih berat. Nah ini studi kasus ancaman terkenal dalam sejarah ya. Lalu teknik-teknik serangan, penetrasi, ya, pemindaian, enumerasi, eksploitasi. Lalu serangan sniffing, spoofing, man in the middle attack. Yang pernah dengar nggak nih istilahnya? Sniffing, spoofing, man in the middle attack, dan sebagainya. Ya coba Mas Aditya ini. Sniffing itu apa Mas? Sniffing, spoofing.
Sniffing itu mengendus ya. Mengintip juga bisa ya. Jadi gini, menyadap ya bisa. Jadi menyadap paket data yang lewat sehingga nanti kita bisa tampung, lalu kita analisis di dalam itu ada apa gitu yang bisa kita eksploitasi. Spoofing melakukan pengelabuhan. Jadi misalnya Mas Aditya berkomunikasi dengan Mas Emerald ya. Nah, dengan cara spoofing itu nanti muncullah si hacker ini bertindak seolah-olah seperti Mas Emerald. Nah, Mas Emeraldnya ini disuruh tidur, kasih obat bius gitu. Nah, si hacker ini berubah menjadi Mas Emerald, terus berkomunikasi. Nah, yang di spoofing nggak tahu, tahunya ini Mas Emerald. Terus ditanyain password atau macam-macam dikasih gitu. Dan setelah diambil semua, Mas Emerald yang ngasih ini dibangunkan kembalikan gitu. Dan datanya udah dicolong. Itu spoofing yang halus ya, yang tingkat tinggi nggak ketahuan gitu ya. Dan banyak dilakukan. Ada SQL injection, cross-site scripting, ini juga banyak yang terjadi. Ini apa kira-kira SQL injection? Pernah dengar nggak? SQL injection? Pernah mesti ya? Nah, ini memanfaatkan kelemahan dari suatu script yang mana ketika kita beri parameter dia kan mengakses ke SQL. Nah, di situ ada pola-pola tertentu yang mana tidak dilakukan filterisasi, nggak diamankan ya, nggak ada layar pengaman, dia tembus langsung ke SQL, bahkan bisa menjalankan komen dan sebagainya. Nah, maka jadilah celah SQL injection ini. Ini paling banyak terjadi ya. Dengan menggunakan Metasploit itu juga ada modulnya ya, untuk melakukan pengecekan SQL injection. Lalu cross-site scripting ya. Tahu artinya nggak cross-site scripting ini? Mas Emerald tahu mesti ya apa XSS ya? XSS itu memungkinkan script yang berada di luar situs itu dijalankan di situ. Ya, sehingga apa? Dia bisa memanipulasi suatu situs ya dengan cara menjalankan script dari pihak luar, dimasukkan ke situ. Kita buka, kita modifikasi code-nya, lalu kita jalankan. Dia mau itu ya. Lalu kriptografi. Nah, kriptografi ini tahu lah ya, melakukan kripto itu bukan uang kripto, itu bukan ya. Kalau uang kripto memang dia menggunakan teknik kriptografi untuk apa itu, untuk menjalankan transaksi di dalam blockchain ya. Tapi yang dimaksud prinsip kriptografi ini teknik-teknik melakukan kriptografi ya. Contohnya seperti apa? Mungkin nggak detail, tapi konsepnya kita akan pelajari, simetris dan asimetris. Nanti kita pelajari ya. Lebih detail ya nanti ya, apa itu simetris, asimetris, itu dengan menggunakan public key ya. Terus dengan menggunakan private key, pernah tahu ya? Jadi asimetris itu dia nggak bisa kembali lagi ketika dilakukan enkripsi dengan satu kunci itu nggak bisa digunakan untuk kembalikan. Harus punya private key ya. MD5 sekali itu nggak bisa kembali gitu. Untuk ketika dilakukan enkripsi ya dia satu arah, nggak bisa kembali lagi. Untuk mengembalikan dia menggunakan private key. Kalau MD5 enggak ya, MD5 itu hasilnya yang dibandingkan.
Itu kan enkripsi untuk password ya. Lalu ini ya IDS, IPS, tadi udah, terus pengelolaan keamanan perimeter ya. Terus manajemen identitas dan akses ya. Autentikasi, autorisasi dan sebagainya. Terus keamanan aplikasi dan pengembangan perangkat lunak yang aman. Jadi kalau kita membuat perangkat lunak itu kita harus bagaimana supaya aman ya. Karena kalau perangkat lunak kita itu bagus tapi nggak aman ya percuma ya. Percuma karena tidak bisa beroperasional dengan baik. Dan nanti ada buku acuan, nanti akan saya upload ya bukunya di Ermin, nanti silakan di download ya. Anda tidak usah jauh-jauh menguasai 4 buku ini aja udah sangat-sangat bagus ya, hebat. Nah, untuk strategi perkuliahan kita ini ya menyampaikan materi dalam bentuk ceramah, slide materi, video, tanya jawab dan diskusi. Kuis ya, akan ada kuis, lalu ada tugas juga ya, seperti biasa tugas itu bisa dalam bentuk kuis, tugas kecil, bisa project, bisa evaluasi tengah semester, akhir ya, ataupun akhir, dan laporan proyek praktikum. Kalau ada praktek ya, kalau nggak ada ya berarti nanti kita hanya tugas saja. Ini tadi ya, teori antara 50 sampai 100%. Kalau misalnya ada praktek berarti 50-50 ya, 50-50. Komponen tadi sudah disebutkan, keaktifan, tugas, UTS, UAS. Nah, untuk nilai kalian udah tahu semua ya, ada A, B, C, D, dan E. Harapannya nanti nilainya bagus ya. Cukup 2 aja, A sama B, jangan C, D, apalagi E. Anda D itu sebetulnya ya lulus ya, tapi lulus kok dapat D gitu ya. Enggak enak gitu, enggak wangun deh. Apalagi zaman sekarang dapat C, dapat D itu sangat tidak sesuai harapan ya. Kalau zaman angkatan saya dapat C itu biasa ya, banyak ya. Karena IP 2,75. Zaman saya itu udah termasuk excellent, udah sangat bagus, 2,75. Tapi dengan berkembangnya waktu, nilai semakin mudah. Kalau sekarang IP berapa? Kalau bekerja itu berapa minimal? 3, berapa mas? Kalau ngomongin 3,7. Dulu nggak ada di angkatan saya 3,7, nggak ada, 3,6 itu satu orang. Itu udah paling hebat se-universitas. Itu udah paling top. Nah, saya angkatan lama, tapi S2 saya angkatan baru ya, 2018 kemarin diundip. Syarat IP minimal 3, berapa gitu. Lah untung saya masih masuk ya. Kalau nggak masuk kan udah nggak bisa sekolah lagi gitu. Seperti itu ya. Teman-teman kan banyak yang IP-nya di bawah 3 ya, 2,75 itu udah bagus. Zaman itu udah termasuk ya bagus. IP 1, itu banyak kok. 1, sekian. Itu angkatan lama seperti itu. Dan nggak ada konversi ya, kasihan teman-teman yang IP-nya di bawah 3 itu kalau sekarang mau kuliah S2 sulit, kecuali di universitas yang asalnya dulu itu mereka mungkin mau memaklumi. Tapi kalau kuliah di tempat lain harus 3, sekian, 3,2 atau berapa ya. Wah, itu sangat berat waktu itu zaman saya. Saya aja ada nilai D-nya misalnya, ada D-nya dan C-nya juga banyak.
tapi ya alhamdulillah masih bisa yang masih masuk. Kalau jenengan rata-rata IP-nya berapa Mas? 3, berapa? Ada yang di bawah 3 enggak? Enggak ada ya? Iya, di atas 3 semua. Banyak tuh yang 3,5 ya IP-nya. 3,5, 3,6 gitu. Ya, enggak apa-apa ya. Yang penting bisa mengikuti perkuliahan dengan baik ya, dan dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan nyata ya IP memang penting ya. Kalau IP Anda jelek ya setengah mati ya. Tapi yang paling penting adalah kompetensi. Pada saat kalian bekerja itu biasanya nggak begitu dilihat IP-nya. Jadi ketika dites ada kompetensinya, yaudah IP-nya berapa? 4,0. Yang satunya IP-nya ada loh, angkatan kakak kelasnya dengan orangnya itu idealis tapi ya agak ini ya, agak nyentrik ya, agak aneh gitu. Dulu pernah satu tim dengan saya, kuliahnya nggak lulus-lulus, IP-nya itu 2,5 aja nggak ada loh kalau nggak salah. Orangnya juga jarang tidur gitu ya. Itu kakak kelas kalian gitu. Sekarang jadi programmer ya, melebihi orang yang IP-nya 3,5 ke atas ya. Malah kedudukannya lebih tinggi. Tapi bukan berarti Anda IP-nya harus jelek, enggak ya. Itu kesalahan, itu sebetulnya kesalahan karena dia malas saja orangnya. Dia menganggap IP itu tidak penting gitu ya. Tidak penting, terus akhirnya yang penting lulus. Itu pun aja karena dikejar sama Pak Firman. Nah, kamu udah bayar sekian ini terus kamu nggak lulus gimana? Terus akhirnya ya kuliahnya bolos-bolos itu kan nilainya dapat D itu dikalkulasi. Oh ya ini masih lulus, masih bisa lulus. Ya udah diluluskan, tapi IP-nya ya segitu 2,4 atau berapa gitu. Kecil sekali, bisa lulus. IP 2,4-nya jangan ditiru, tapi kompetensinya itu yang bisa kalian tiru. Oke, baik, sebelum ditutup, apakah ada yang mau ditanyakan? Ada nggak Mas Emerald atau Mas Aditya atau yang lain? Atau mbaknya ini, mbak siapa namanya? Erlinda. Ya, ada yang mau ditanyakan nggak? Enggak ada, belum ya. Oke, ada yang mau tanyakan? Kalau nggak ada, mungkin kita cukupkan dulu ya, kita sudahi dulu. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan bisa dicatat dulu. Di pertemuan berikutnya kita diskusikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.